Lain. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Insinyur Adi Warman Karim, SEMBA MAEP. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah kakak kandung dari teman kita, Otman Karim, 386 juga. Kebetulan juga beliau adalah ahli di bidang ekonomi syariah. Begitu Ustadz ya. Juga yang kami hormati teman-teman sekalian, Tadarus yang tergabung dalam Tadarus Quran Angkatan 386, beserta juga lintas angkatan dan semua yang hadir di majelis Zoom meeting ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sampai hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat menjalankan ibadah puasa kita. Alhamdulillah sudah mencapai hari ke-21. Mudah-mudahan kita juga bisa memenuhi hingga 30 hari ke depan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan salawat selalu kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut hingga akhir zaman. Kurang keras Pak Ustadz? Cukup. Oh, cukup ya, baik. Seperti Alhamdulillah Pak Ustadz, ini pengajian kali kedua kita ya dengan angkatan 386, berikut juga lintas angkatan. Pengajian ini mungkin akan kita memakan waktu 1 jam, 45 menit adalah zuah dari Pak Ustadz, 15 menit nanti kita beri kesempatan untuk teman-teman yang akan melakukan tanya jawab. Tema yang akan dijunjung malam ini adalah memaknai Lailatul Qadar dan keutamaan malam terakhir bulan Ramadan. Saya kira itu saja pembukaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wabil khusus ini ada peserta istimewa Bang Mola. Beliau ini adalah senior saya yang saya gantikan menjadi pengurus di Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah, ini dia nih baru muncul nih. Bang Mola emang SMA 3 ya? Kan nggak semua, nggak hanya SMA 3, Bang. Temennya anak SMA 3, Bang. Oh gitu? Ya Allah, oke. Siap. Baik, buat panitia, sebelum saya mulai, saya ingin ingetin bahwa ini kan seperti biasa ada kuis. Oke, yang bisa jawab kuis, jawabnya di tag ke admin. Oke, terus nanti adminnya yang nentuin siapa yang menang. Terus adminnya kirim ke saya nama pemenangnya sama nomor rekeningnya, supaya saya bisa langsung transfer. Kalau enggak, saya jadi bebanin utang tuh, yang lalu aja belum dikirim namanya. Iya, nanti Ustadz biar sekalian. Maksudnya biar sekalian Ustadz. Karena di 10 malam terakhir ini, kalau kita sedekah luar biasa. Di dalam kitabnya Imam Ghazali, disebutkan ada sebuah hadis, ada sebuah kisah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, amalan apakah yang dapat menyenangkanmu ya Allah? Nah, kemudian dijawab, Allah sampaikan, apakah amalan? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, apakah amalan-amalan puasaku yang dapat menyenangkanmu ya Allah? Apa jawaban Allah? Allah mengatakan, amalan puasa adalah untuk dirimu. Karena dengan puasa kalian dapat mengendalikan diri,
dengan puasa kalian meningkatkan ketakwaan kalian kepada. Apakah amalan salat? Allah kemudian mengatakan amalan salat itu adalah untukmu. Karena salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu akan mencegah diri kalian dari Suaranya hilang ya? Sorry Bang. Tadi aku diapain tuh? Siapa yang center. Sorry, aku mau taruh di center malah jadi ke taruh di waiting room. Lanjut Bang. Oke. Jadi waktu ditanya puasa, Allah bilang bukan. Kalau puasa buat kalian, benar enggak? Karena puasa itu mengendalikan diri kalian, meningkatkan ketakwaan kalian. Apakah sholat? Bukan. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah kalian dari berbuat keji dan mungkar. Apakah zikir kami? Bukan. Zikir itu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Buat kalian manfaatnya. Karena zikir itu akan menenangkan amalan yang Allah cintai adalah sedekah. Setiap kali kalian bersedekah, ketahuilah sesungguhnya aku berada di sampingmu. Gelok gak. Jadi ini jangan dicegah orang mau bagi-bagi hadiah, nggak dikirim-kirim nomor rekeningnya, tidak. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, warahmatullah, ini 10 malam benar-benar waktu yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya di malam Qadar. Maka Aisyah menjawab, carilah pada 10 malam yang terakhir pada malam-malam tanggal titik. Gocap yang bisa jawab. Kirim ke gue ya jawabannya. Ke admin langsung. Oke. Ntar adminnya kirim, oke? Aisyah mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir pada malam-malam ganjilnya. Oke. Nah, tapi dalam riwayat lain, ini kan namanya juga hadis, benar ya? Hadis macam-macam. Lagi hadis dalam jalurnya Ibnu Abbas mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 24 Ramadan. Genap kan? Tadi Aisyah bilang, carilah 10 malam terakhir yang malam-malam ganjil. Tapi jalurnya Ibnu Abbas mengatakan dengan pasti sekali 24 Ramadan. Nah, kalau kita baca kitab-kitab tasawuf Imam Ghazali, lain lagi ceritanya itu mah. Imam Ghazali mengatakan pada tanggal 27 Ramadan. Benar nggak? Ya. Walhasil apa nih? Karena banyak pendapat. Ya udah, jagain aja terus tuh 10 malam terakhir, benar nggak? Mau 21 kayak 22, 23, 24 ya. Cuman 10 malam ini setahun ada 360 hari, bener gak? Masa 10 hari doang ente kagak bisa nyempet-nyempetin, bener gak? Paginya kagak, siangnya kagak, sore kagak, buka puasa kagak. Malamnya doang. 10 hari dari 365 hari setahun. Nggak bisa juga, keterlaluan ente dah, bener gak? Inilah suatu malam sebetulnya yang dibangga-banggakan Allah. Allah lagi ingin show off. Allah lagi ingin mempertunjukkan kepada para malaikatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bisa lanjutin, gocap nih ya, gocap yang bisa lanjutin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha
fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya titik gocap yang bisa jawab. Oke. Salamun hiya titik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya pada malam ini aku telah menurunkan di malam qadar ini, kata Allah. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa sih malam lailatul qadar itu? Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Sebuah malam yang lebih baik, lebih bernilai daripada 1000 bulan. Apa itu? Tanazzalul lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu aku turunkan malaikat-malaikat. Waruhu fiha, dan bersama malaikat-malaikat yang ramai itu turun juga Jibril bersamanya. Nah, ini terus. Malaikat itu kan ada tugasnya masing-masing kan? Macam-macam dah, ada yang bagian ngasih makan ikan, ada yang ngasih makan burung, banyak-banyak malaikat, ada yang jagain gunung, ada segala macam lah. Malaikat ada bagi-bagiannya. Bagian nurunin hujan, segala macam dah. Tapi pada malam itu Allah bilang, udah kalian semua malaikat-malaikatku termasuk Jibril. Sono semuanya rame-rame ke langit dunia. Turun rame-rame tuh. Malaikat gede, bener gak? Pakai sayap. Ada yang sayap 6, 8, segala macam. Wah, rame tuh. Pada turun semua. Bahkan Sayyidina Ali Abi Thalib mengatakan, di malam Lailatul Qadar itu, di setiap orang yang berdiri menegakkan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar itu, di setiap orang, di setiap satu orang itu ada 3 malaikat yang berada di sekelilingnya mengaminkan doa-doanya. Gelok gak? Bisa kebayang gak berapa banyak malaikat yang turut? Kalau tiap satu orang ada 3 malaikat yang berdesak-desakan. Dalam bahasa Arab qadar itu disebut juga berkimpit-kimpitan, berdesak-desakan. Saking banyaknya malaikat yang turun, ini malaikat itu berdesak-desakan. Mereka semua takjub melihat kita. Bahasa Arab kagak bisa, keturunan Rasul bukan, umroh jarang-jarang, maksiat jalan terus, puasa kadang-kadang bolong, bener ya? Udah kacau balau udah. Tapi begitu pun kita lakukan segala macam kelakuan kita di malam Lailatul Qadar itu. Kita berdiri mohon sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan, yang bisa kocok nih. Rasulullah SAW mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Siapa-siapa yang menegakkan qiyamul lail, salat malam di dalam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama li dzambi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang titik gocap. Oke. Ma taqaddama li dzambi, semua dosa-dosanya yang titik. Oke, gocap. Dahsyat men. Sekedar kita melaksanakan sholat qiyamul lail aja bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ya. Dengan iman kita, ya. Dengan ihtisaban, betul-betul jaga supaya nggak rusak tuh nilai sholat malam kita. Ghufirallahu ma taqaddama li dzambi. Diampuni semua dosa-dosa kita yang telah lampau, gelo gak? Asik gak sih? Kita kan banyak dosa, bener ya? Diampuni sama Allah. Asik gak? Ini kerennya malam Lailatul Qadar gitu, nih. Malaikat turun rame, dempetan mereka turun semua. Allah lagi mau show off. Allah lagi mau mamerin kepada malaikat-malaikatnya. Ini malaikat yang sama yang zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam dulu nanya waktu mau dibikin. Waktu Allah mau menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, malaikat tanya, "Wahai Allah, kenapa mau nyiptain makhluk yang namanya manusia? Ngapain? Rese, manusia tuh rese. Kerjaannya cuma buat kerusakan doang di muka bumi, buat pertumpahan darah. Ngapain? Udah bener kita ini malaikat taat semua, bener gak?" Ya Allah. Nah, yang namanya malaikat kan ilmunya kagak nyampe. Kan Allah jauh lebih tahu dari apa-apa yang beliau ciptakan, bener gak?
Udah ciptain aja sama Allah Nabi Adam, bener ya. Habis itu ditantangin sama Allah. Coba malaikat nih ada binatang-binatang ini, coba sebutin namanya apa? Tahu gak? Kagak tahu. Giliran Nabi Adam, Dam coba Dam, ente sebutin namanya. Bisa jawab, bener gak? Malaikat yang dulu mempertanyakan ketika Allah menciptakan pertama kali Nabi Allah Adam alaihissalam, malaikat yang sama itu di tiap malam Lailatul Qadar itu Allah mengatakan, sono jalan rame-rame datang ke bumi, lihat tuh, lihat makhluk yang dulu kalian pertanyakan ketika aku menciptakannya pertama kali. Gelo gak. Udah turun pada takjub tuh malaikat, ya Allah, hebat banget yang namanya manusia ini. Kalau malaikat mah ya namanya malaikat. Rasulullah SAW waktu itu pernah ditanya, habis salat asar, Rasulullah SAW nengok ke belakang, nanya sama ini sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa makhluk yang paling dahsyat iman? Sahabat-sahabat nanya, jawab, tentu para malaikatnya, ya Rasul. Rasul senyum, ya. Kalau malaikat mah terang aja beriman sama Allah. Nah malaikat ditain untuk taat sama Allah, benar gak? Kemudian para sahabat menjawab, kalau gitu tentu Nabi dan Rasulnya ya Rasul. Rasul senyum lagi bilang, bukan. Terang aja Nabi sama Rasulnya. Dapat wahyu dari Allah. Dikasih mukjizat, gimana kagak beriman? Kemudian para sahabat menjawab lagi, kalau begitu kami ya Rasulullah, para sahabat-sahabatmu, yang mencintaimu lebih daripada mencintai diri kami sendiri, yang membelamu lebih daripada membela. Waalaikumsalam. Kenapa ini? Woi. Diapain gue? Kagak apa-apa, kagak ada apa-apain. Abangnya hilang. Wah, tiba-tiba hilang gitu, mati. Lanjut, Bang. Sampai mana tadi gue? Lagi seru nih, Bang. Tadi tuh kaum kan katanya jawab yang Muhammad siapa yang akan mendapat. Oke. Saya langsung jawab Mantap. Terus para sahabat menjawab, kalau begitu kami ya Rasulullah, para sahabatmu, kami mencintaimu lebih daripada mencintai diri kami sendiri, kami membelamu lebih daripada kami membela diri kami sendiri. Rasulullah SAW tersenyum lagi, menggelengkan kepalanya, beliau bilang, bukan, terang aja kalian beriman, kalian hidup bersama aku, melihat bagaimana Jibril menurunkan ayat-ayatnya padaku, melihat bagaimana Allah memberikan mukjizatnya kepada diriku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, makhluk yang paling dahsyat imannya adalah umatku di titik. Gocap kalau bisa. Oke. Gocap. Rasulullah SAW mengatakan, umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah hidup bersamaku, tapi mereka mencintaiku sebagaimana kalian mencintaiku, mereka membelaku sebagaimana mereka membelaku. Jadi itu malaikat di malam Lailatul Qadar. Rame-rame desek-desekan turun ngeliatin kita bagaimana kita rindunya sama Allah, bagaimana kita rindunya sama Rasulullah SAW. Kita doa malam-malam nangis. Apalagi kayak sekarang COVID, bener gak? Iya. Kita sholat sendirian di rumah, nangis sendirian di rumah, bener gak gelo gak? Bener-bener tuh hati kita yang ngomong sama Allah. Malaikat, menurut Imam Ali nih, Sayyidina Ali, 3 malaikat yang ngaminin kita, tiap satu orang ada 3 malaikat turun ngaminin kita. Dahsyat ya? Jadi jangan lewatin dah tuh, jangan lewatin. 10 malam terakhir, cuma 10 malam di 365 hari yang ada, benar gak? Nah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau di dalam kitab-kitab tasawuf tuh dikasih tahu tuh di malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, itu kalau di orang-orang tasawuf, di kitab-kitab tasawuf diceritain, di malam nisfu Sya'ban itu, amalan kita setahun yang lalu tutup buku tuh, dibawa dilaporin ke Allah, dah setahun yang lalu apa aja kelakuan kita, benar gak? Pada malam nisfu Sya'ban itu juga nih, kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, itu ditulis tuh
takdir kita yang akan datang, setahun yang akan datang tuh. Malam nisfu Sya'ban tuh ditulis tuh. Tahun depan kita ngapain, rezeki bagaimana, jodoh bagaimana, ajal apa segala macam ditulis dah. Tapi belum final. Malam nisfu Sya'ban belum final. Kita dikasih waktu untuk merubah takdir setahun yang akan datang itu sampai dengan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi makanya di bulan Ramadan tuh kita banyak-banyakin dah. Istighfar, sodako, sholat, tadarus, segala macam tuh kita banyak-banyakin. Di malam Lailatul Qadar itulah kemudian difikskan, difinalkan tuh takdir kita setahun yang akan datang. Kalau di nisfu Sya'ban itu misalnya kita ini nisfu Sya'ban itu kita ditulis misalnya tahun depan kita kakinya bakal kesleo gitu. Tapi kita banyak amalan segala macam, sodako, tolak bala, macam-macam. Nah, malam Lailatul Qadar bisa dirubah itu. Nggak jadi kesleo dah kakinya dah, kira-kira begitu, benar nggak? Jadi ini dahsyat banget. Oke? Malam Lailatul Qadar itu kita jagain 10 malam terakhir. Kita nggak tahu kapan persisnya dah. Nah, malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan malam nuzulul Quran. Ini agak beda nih ilmunya dikit nih, bener nggak? Kalau nuzulul Quran itu kan turunnya Quran. Kalau dalam kitab-kitab diceritakan ada 3 pendapat. Kalau itu mah, 3 pendapat. Pendapat pertama itu yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Oke? Kemudian tanggal turunnya dari langit dunia ke Gua Hiro yang pertama kali. Ini kocap nih yang bisa nih. Apa ayat yang pertama kali turun di Gua Hiro? Titik. Cuma 5 ayat doang. 5 ayat doang. Oke? 5 ayat doang. Tanggal turunnya dari langit dunia ke Gua Hiro itu tanggalnya 17 Ramadan. Ini teori pertama nih. Ada 3 teori nih. 3 teori. Nah, teori yang kedua itu beda. Dia emang langsung. Jadi pada tiap malam Lailatul Qadar itu turun tuh Al-Quran ke langit dunia. Kemudian baru nanti dia turun bertahap dari langit dunia ke Rasulullah SAW. Oke? Nah, teori yang ketiga beda lagi. Jadi dia ada 3 teori lah beda-beda. 3 teori berbeda. Tapi kita nggak bahas tentang malam nuzul Qur'annya, karena malam nuzul Qur'an itu gampang ngeceknya. Pakai kalender, sekarang juga gampang ngeceknya. Tarik aja ke belakang, namanya juga ketahuan. Harinya apa, kapan berapa, kan ketahuan. Ketika di Gua Hiro tanggal berapa segala macam, bisa langsung ketahuan. Bulan Juli tahun 610 Masehi, langsung ketahuan, mah itu gampang. Tapi topik kita yang kita bahas panjang lebar itu bukan itunya. Topik kita yang kita panjang lebar bahas pada malam hari ini adalah malam Lailatul Qadarnya. Yang khair min alfi sahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bismi rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu sebabnya, kalau dalam kitab-kitab tasawuf, itu diceritakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, ketika pagi harinya itu matahari nggak terik. Nah, ini kalau dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan itu, kenapa nggak terik? Karena matahari kehalangan ini sama rombongan malaikat dengan sayapnya yang besar-besar itu rame-rame kehalangan matahari. Jadi matahari kagak terik. Saking banyaknya itu. Dalam kitab-kitab juga diceritakan jumlah malaikat yang turun itu sebanyak butiran pasir di muka bumi. Gila gak? Nah, apakah kemudian pertanyaannya semua orang akan mengalami malam Lailatul Qadar? Jawabannya iya.
Sama kayak hujan. Kalau hujan mah semuanya dapet. Mau ente tukang nyuri, mau ente tukang rampok, koruptor, tukang zina, mau ente hafiz Quran, mau ente ulama, alim, sama. Kalau hujan mah kebasahan semua. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Hujan itu rahmatnya Allah. Semuanya kebagian. Semuanya dapat. Tergantung nih. Ada orang-orang yang nggak mau kena hujan. Pakai payung. Nggak kehujanan. Bener gak? Ada orang-orang yang di dalam rumah. Nggak kehujanan. Sama dengan Lailatul Qadar. Sama kayak gitu ceritanya. Lailatul Qadar mah semuanya kena. Malaikatnya rame-rame turun. Nah, tinggal dilihatin sama malaikat tuh malam Lailatul Qadar tuh. Ada yang kerjaannya tidur. Bener gak? Udah dah. Ente tidur lah. Ada yang kerjaannya lagi ngapain gitu. Nah, malaikat lihat tuh. Kalau pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu, kita berikan sedekah, maka malaikat akan mencatat, ya tadi kita udah cerita, satu orang itu ada 3 malaikat yang aminin doa kita. Maka malaikat akan mencatat sebagai seakan-akan kita sedekah 1000 bulan. Yang sholat tuh seakan-akan kita sholat malam 1000 bulan. Yang kita pada malam itu mendoakan kedua orang tua kita. Maka malaikat itu catat seakan-akan kita doain orang tua kita 1000 bulan. Yang tidur, seakan-akan tidur 1000 bulan. Nah, kira-kira benar ya? Sayang-sayangin tidur. Ya bukan tidur kagak boleh, tidur boleh. Kan bisa juga kita tadarus, kita tarawih, habis itu kecapean, ketiduran. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nah, inilah makhluk yang sangat dahsyat imannya. Yang dalam surat lain Allah mengatakan, bocor kalau bisa nerusin ntar ya. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu titik. Oke, gocap kalau bisa. Alaihissallahu titik. Allah mengatakan wattini wa zaitun. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir. Wattini wa zaitun. Kalau terjemahannya kan cuman demi wattini buah tin wa zaitun dan buah zaitun. Benar gak? Kalau di terjemahannya gitu doang. Waturi sinin dan demi Bukit Sina, wahazal baladil amin dan demi negeri yang aman, benar gak? Kalau terjemahannya gitu doang. Tapi kalau kita baca kitab tafsir, oke? Wattini wazaitun. Apa yang Allah ingin katakan? Demi tempat ketika aku turunkan ayat ini kepada hambaku, yang tempat itu terkenal dengan buah tin dan buah zaitun. Pertanyaan, kira-kira Nabi siapa nih yang dimaksud Allah nih? Buah tin wa zaitun. Siapa Nabi yang tempat Nabi tersebut sangat terasosiasi dengan buah tin dan buah zaitun. Buah tin wa zaitun. Oke, gocap ya, bisa jawab, gocap. Wa turi sinin. Dan demi tempat turunnya wahyu kepada nabiku yang terasosiasi dengan Bukit Sina. Oke, gocap lagi nih, gocap lagi yang bisa. Wahazal baladil amin. Dan demi tempat turunnya wahyu kepada Rasulku yang terasosiasi kota itu dengan negeri yang baladil amin. Negeri yang aman. Oke. Siapa tuh? Ada 3 nabi berarti, benar ya? Yang pertama, nabi siapa tadi? Silakan jawab, oke. Pokoknya terkenal dengan watini wa zaitun, ada buah tin, ada zaitun. Itu loh yang untuk perdamaian tuh, ingat gak? Yang suka dibawa sama merpati tuh. Nabi siapa tuh yang model gitu? Waturi sinin. Ini juga terkenal ceritanya. Nabi siapa nih yang terima wahyu di Bukit Sinai, benar ya? Ada filmnya segala tuh. Wahazal baladil amin.
dan demi tempat yang tempat turunnya wahyu kepada siapa tuh? Baladil Amin, yang terkenal tempatnya negeri yang aman, benar ya, negeri yang aman. Oh, terkenal banget dah. Pokoknya kalau sholat kita sering-sering sebut namanya, benar gak? Kalau di masjid juga sering banget dah, benar gak? Oke. Wahazal baladil Amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lihat nih ya. Watini wa zaitun. Demi tempat turunnya wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Waturi sinin. Demi tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahazal baladil amin. Demi tempat turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu khalaqnal fi ahsani taqwim. Dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Benar enggak? Ini masalahnya ini masalahnya. Ini yang buat malaikat pada takjub. Ini yang Rasulullah SAW katakan tadi, makhluk yang paling dahsyat imannya ini. Ini yang dulu ditanya sama malaikat, ngapain nyiptain Adam? Benar enggak? Ini nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Summa radatnahu asfala safilin. Tapi kemudian manusia ini hina sekina-kinanya. Summa radatnahu asfala safilin. Tapi manusia yang telah aku ciptakan dengan penciptaan yang sebaik-baiknya itu menjadi makhluk yang paling hina, lebih hina daripada yang hina. Wah, gelo gak? Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan. Summa radatnahu asfala safilin. Kita lakukan berbagai maksiat, segala macam. Kita nggak bersyukur pada Allah. Benar gak? Udah, jadi makhluk yang paling hina dah. Illalladzina amanu. Nah ini. Kecuali mereka-mereka yang beriman kepada aku, kata Allah. Wa amilus solihat. Dan melakukan amalan-amalan soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu, aku berikan pahala yang tidak ada habis-habisnya. Kuncinya di sini nih. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kita ini adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Okay. Kalau kita jalani hidup ini dengan iman dan amal soleh, insya Allah kita menjadi makhluk yang paling dahsyat. Tapi kalau kita banyak maksiat, kita tinggalkan Allah, maka kita akan menjadi makhluk yang paling hina. Kalau kita lakukan iman, kita lakukan amal soleh, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Maka Allah akan berikan pahala yang tidak ada habis-habisnya untuk kita. Nah, nyambung nggak sama malam Lailatul Qadar? Kalau di malam Lailatul Qadar itu kita lakukan amanu wa amilus solihat. Kalau di malam Lailatul Qadar itu yang di kiri kanan kita, di sekeliling kita ada 3 malaikat yang ngaminin doa kita. Dan pada saat itu kita illalladzina amanu, kita beriman kepada Allah, menegakkan qiyamul lail wa amilus solihat. Kita juga lakukan amal-amal soleh, benar gak? Sekarang enak amal soleh, men. Malam-malam bisa sedekah pakai M-Banking, benar gak? Malam-malam ente habis sholat dah, buka M-Banking, cari nomor rekening mana, lembaga ambil zakat mana kek. Ente transfer. Nah, dicatat sama malaikat, benar gak? Ini orang mantep banget nih. Udah catat dah, benar gak? 1000 tahun, 1000 bulan nih sedekah terus, benar. Nyambung kan? Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada habis-habisnya. Dahsyat ya. Jadi ini malam yang dahsyat banget. Dalam sebuah hadis lain, Allah dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan, doa yang paling aku senang untuk mendengarnya di malam-malam
bulan Ramadan ini adalah doa yang berbunyi, yang bisa nerusin gocap nih. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa titik 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 gocap. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa titik titik titik. Ini doa yang Allah paling senang dengar di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afun karim. Wahai Allah, sungguh Engkau yang maha mulia. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sungguh Engkau maha pemaaf dan maha mulia. Tuhibbul afwa. Dan Engkau paling menyukai orang-orang yang minta maaf. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Fa'fu anni. Oleh karena itu ya Allah, karena Engkau menyukai orang-orang yang minta maaf, aku minta maaf Allah. Benar ya? Benar gak? Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Oleh karena itu ampuni kami ya Allah, Engkau yang maha mulia. Namanya juga manusia, bener gak? Kita manusia, men. Emang dari sononya manusia itu tukang buat dosa. Udah gitu aja dah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Kulu bani Adam khotok. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Wa khairu khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah yang paling cepat taubatnya. Jadi kita semua sama, men. Udah, jangan ente merasa paling mulia, paling suci, jangan dah. Jangan ngerasa ente nggak punya dosa, jangan. Jangan punya pikiran bahwa ente lebih mulia daripada orang lain, jangan. Sama, men. Kita semua pendosa. Tinggal tanggal dosanya aja beda-beda dan jenis dosanya aja beda-beda gitu dah. Tapi kalau dosa mah semua dosa sama, men. Kalau ada orang yang ngerasa dirinya lebih mulia, lebih suci dari yang lain, kagak pernah buat dosa, bilang sama dia deh, cari aja bohong yang lain dah, jangan yang itu dah. Nabi Adam alaihissalam, men. Nabi Adam. Udah tinggal enak banget di sorga. Udahlah hidupnya enak. Larangan kagak ada, cuman atu larangannya, jangan deketin tuh pohon, bener gak? Nggak ada, Nabi Adam nggak kayak kita. Kita mah banyak peraturannya. Nggak boleh nyuri, nggak boleh apalagi bunuh orang, nggak boleh korupsi, nggak boleh zina, nggak boleh, banyak banget peraturannya, bener nggak? Udahlah peraturan banyak, hidup susah lagi, bener nggak? Nabi Adam hidupnya enak di sorga. Larangan kagak ada kecuali atu. Jangan deketin tuh pohon. Nggak ada larangan mencuri, nggak ada. Mau nyuri apaan di sorga? Larangan zina, nggak bisa. Mau zina sama siapa ente, ya bener nggak? Udah kagak bisa ngapa-ngapain di situ, mas sorga mah enak, lempeng banget hidup. Bener gak? Nabi Adam yang udah kayak begitu, hidupnya enak tuh. Larangan cuman atu. Dideketin juga tuh pohon, bener gak? Nah apalagi kita. Udahlah hidup susah, larangan banyak. Pasti aja kita buat dosa, bener gak? Kulu bani Adam khotok. Semua anak cucu Adam pendosa. Dan sebaik-baik pendosa itu adalah yang paling cepat tobatnya. Paham gak? Paham gak? Itu sebabnya doanya Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul affa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, sungguh Engkau maha pengampun. Dan Engkau mencintai orang-orang yang minta ampun. Oleh karenanya kami minta ampun, minta maaf. Namanya juga manusia, khilaf. Nah ini. Jadi di malam ini kita benar-benar ya, nggak ada orang yang lepas dari dosa, nggak ada. Semua dosa. Kita kagak tahu aja kapan dosanya beda-beda gitu. Kadang kita yang sekarang dosa, kadang orang yang dosa. Beda lagi jenisnya, bener ya? Karena kagak ada yang tahu. Tapi semuanya mau buat dosa. Bener gak? Nah. Jadi inilah yang kita sama-sama coba pahami di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kita minta ampun sama Allah. Minta maaf sama Allah. Namanya juga manusia. Makanya kalau habis salat tarawih itu suka ada bacaan Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh.
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Benar kan? Jadi rekan-rekan sekalian, ini udah jam berapa sih ngomong-ngomong ya? Udah habis ya waktunya ya? Nah, jadi saya Belum, rasa... Pak. Hah? Belum. Masih 10 menit lagi untuk 10 menit tanya lagi. jawab. 10 menit lagi menuju tanya jawab. Oke. Jadi inilah yang kita dapat pelajari. Kita ambillah bagaimana kisah-kisah di zamannya para nabi, para rasul. Nabi Adam dalam sebuah hadis itu sempat protes. Nabi Adam mengatakan, enak betul jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Adam yang bilang. Nabi Adam alaihissalam yang bilang. Enak banget jadi umatnya Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Aku melakukan 1 kali dosa dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Sedangkan kalian umatnya Nabi Muhammad berulang kali buat dosa. Kagak dikeluarin dari bumi. Bener gak? Mana ada orang buat dosa sekali langsung mati. Kagak ada kan? Ya kan? Nabi Adam enak banget katanya umatnya Muhammad SAW. Aku 1 kali buat dosa keluar dari sorga. Umatnya Rasulullah SAW berulang kali buat dosa. Kagak dikeluarin juga dari dunia, dari bumi, bener gak? Aku minta ampun kepada Allah. Rasulullah, Nabi Adam baca doanya. Ada yang tahu doa Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana. Gocap nih kalau bisa lanjutin ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna titik. Oke. Ini doanya Nabi Adam. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Oke. Aku buat dosa 1 kali, kata Nabi Adam. Minta ampun. Itu ya Allah diturunin dulu. Misah sama Allah ke dunia. 40 tahun nyari Hawa. Baru ketemu. Sedangkan umatnya Muhammad SAW enak banget. Buat dosa, habis itu tobat, diterima sama Allah. Bener gak? Yang ketiga nih, Nabi Adam mengatakan, enak banget jadi umatnya Muhammad SAW. Ketika aku buat dosa sekali aja, Allah tanggalkan bajuku sehingga tampak auratku. Sedangkan umat Nabi Muhammad, waduh, udah berulang kali buat dosa. Kagak copot-copot juga ini baju kita, bener gak? Bayangin gak sih kalau ngerinya kita, bener gak? Kalau buat dosa baju copot, buat dosa baju copot, bener gak? Ya, bisa ketahuan kita buat dosa, bener gak? Inilah rahman rahimnya Allah kepada kita. Bagaimana Allah itu menutup aib-aib kita. Makanya dalam doa kita, di antara 2 sujud, bacaannya, Rabbighfirli, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani, wajibuni. Tutuplah aib-aib kami, Allah. Tutup. Tapi ya kita kadang-kadang ada juga yang agak meong-meong juga, benar gak? Allah mengatakan, siapa-siapa hambaku yang berbuat dosa di malam hari. Kemudian aku tutupi dosanya itu. Kemudian aku tutupi aibnya itu. Dan ketika dia bangun di pagi hari, kemudian dia menceritakan dosanya itu, aibnya itu kepada orang lain. Ini orang yang paling Allah kagak suka. Allah aja udah nutup aibnya. Dia malah gembira, petantang-petenteng bangga. Dia udah ngelakuin dosa tadi malam, bener gak? Kacau. Udah, kita jangan lakuin yang model kayak begitu. Ini kita dapat privilege yang luar biasa dari Allah untuk umatnya Muhammad SAW. Maka kita manfaatkanlah malam-malam kita ini. Banyak-banyak istighfar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rekan-rekan sekalian, saya akhiri di sini. Kalau mau ada tanya jawab boleh juga, tapi jangan banyak-banyak tanya jawabnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya rekan-rekan? Dulu, doa Nabi Adam jawabannya apa nih tadi itu? Doa yang dilanjutin. Nana minal khasirin.
Manapun Aduh, Anda. tanya Pak itu Ustadznya, bisa. tanya Pak Ustadz yang benar. Oke. Soalnya banyak nih jawabannya nih. Udah Jawabannya bener banyak itu. nih. Yang mana Pak Ustadz? Yang mana? Panitia dah yang milih, masa gitu aja kagak bisa milih. Enggak, ini beda-beda pertanyaannya. Jawabannya. Ada yang watar hamna lanaku lana. Kunana minal khasirin. Sama, dia juga itu. Oh, Rabbana lana- zalamna lana- anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oke. Nah, itu mungkin kecepatan ngetik juga. Mm-mm. Iya. Oke, teman-teman. Udah, Ya. maafin aja dah. Dia udah jawab, udah mau ikut taklim, udah bener tuh. Jangan usah, Amin. nggak usah galak-galak panitianya nggak usah galak-galak. Malum dia ini Bapak bekas bekas keamanan. Lanjut. Jadi Lanjut. tem- Lanjut. Her itu, Lanjut. Her, pertanyaannya yang itu, Her. Ya, Pak. Pertanyaan yang itu, yang ada tuh. Pak Ustadz, Ya. ada yang nanya nih, tanya Pak Ustadz dari Pak Faisal 385 ya. Bagaimana merasakan Lailatul Qadar itu kita dapatkan? Tanda-tandanya apa Pak Ustadz? Apakah bisa Tanda-tanda- merasakan? Bisa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita tahu-tahu rasanya asik banget dah, tenang, tuh sedap dah gitu. Udah rasanya asik banget, damai itu perasaan tuh. Asik banget dah. Nah, kalau kita dapetin kayak begitu, udah nggak usah kita cerita-cerita. Nggak usah pakai nanya-nanya sama orang. Kayaknya tadi malam Lailatul Qadar ya? Kayaknya tadi malam Lailatul Qadar ya? Rasanya gini ya, tanda-tandanya gini gitu. Udah nggak usah. Kita belum levelnya. Mata kita masih bisa ngelihat yang model kayak begini doang, bener nggak? Kita belum levelnya bisa ngelihat yang pohon tuh sujud, yang segala macam, belum levelnya dah. Jadi tanda-tandanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi kalau orang-orang yang level tertentu biasanya itu dia bisa ngelihat tanda-tandanya lebih jelas lagi. Ada pohon yang bisa yang sujud, ada turunnya dia bisa merasakan. Orang-orang level itu malah dia nggak mau cerita kalau itu malam Lailatul Qadar atau nggak malam Lailatul Qadar. Palingan dia bilang, ayo bangun, ayo sholat malam. Tapi dia nggak mau cerita bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Oke. Salamun ya hatta matla'il fajr. Itu tanda-tandanya, oke? Daripada ente begadang nungguin pohon sujud, betul nggak? Padahal bukan itu intinya. Oke. Ada lagi ya? Ustadz dari Kang Ade nih, tapi pertanyaannya gini. Ketetapan seperti apakah yang Allah sampaikan melalui Jibril dan para malaikat lainnya? Apa? Ketetapan seperti apakah yang Allah sampaikan melalui Jibril dan para malaikat lainnya? Oh, itu kalau di dalam kitab-kitab tafsir, ya ketetapan mengenai takdir kita 1 tahun yang akan datang, itu ditentuinya di situ. Kan tadi kita udah ceritakan waktu Nisfu Sya'ban tuh ditulis draftnya dah, kira-kira draftnya malam Nisfu Sya'ban di Lailatul Qadar itu diketok palu dah nih tahun yang akan datang, nasib kita kayak itu. Nah, itu ya yang ditentuin tuh. Oke? Ada lagi? Jangan yang susah-susah dong. Lu Pak Ustadz. sampai gampang-gampang, lu nanyanya susah-susah lagi. Nih, dari Bu Hajah Dini, Iqra bismikallahil khalaq dan seterusnya yang menjadi surat pertama, ayat pertama turun di Gua Hira. Ya. Kenapa tidak menjadi surat pertama di dalam Al-Quran? Nah, ente benar-benar pertanyaan susah-susah banget, tau gak? Itu babnya lain lagi tuh kalau ente belajar di UIN. Itu ada ilmunya lagi tuh. Yang ngatur siapa jadi surat apa, ayat berapa, letaknya di mana dalam Quran, Rasul. Rasul yang ngasih tahu, nih catat nih, Al-Baqarah ayat sekian, nih surat Luqman ayat sekian, nih Rasul yang ngasih petunjuk. Jadi kita nggak tahu kenapa Pak Iqra bukan jadi yang pertama, nggak tahu kita karena Rasul yang nyuruh sih ya. Ini letaknya di juz sekian nih, ini habis ini juz sekian. Itu Rasulullah SAW sendiri dengan perintah arahan
dari Jibril, perintah dari Allah, sehingga tersusunlah Al-Quran itu sedemikian rupa mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Gitu. Itu turunnya beda-beda, sehingga nanti ada ilmunya lagi, ada ilmunya namanya asbabun nuzul. Kalau kita belajar tafsir, ntar tuh ada asbabun nuzulnya tuh. Ada sebab turunnya ayat, kayak gitu-gitu ntar. Oke, mantap. Ya, Pak Ustadz ada satu pertanyaan. Di 15 hari terakhir ataupun 10 hari terakhir, kita disunahkan, apakah sunnah untuk membaca doa kunut pada saat tarawih atau witir? Mengenai doa kunut, Pak Ustadz. Kalau kunut itu kan gini ceritanya nih. Kita kan tahu bahwa di malam-malam 10 hari terakhir itu adalah malam-malam yang mustajab, doa kita mustajab. Bahkan tadi kita udah cerita, kalau malam Lailatul Qadar itu ada 3 malaikat ngaminin tiap satu orang kita nih, 3 malaikat yang ngaminin doa kita, bener gak? Nah, karena ada 3 malaikat ngaminin doa-doa waktu-waktu mustajab, lah, ya kita manfaatin dah untuk doa sebanyak-banyaknya, bener gak? Nah, makanya lah biasanya itu di malam 10 malam yang terakhir, itu orang pada baca kunut. Nah, kunutnya biasanya bacanya panjang tuh. Namanya juga lagi ada malaikat, benar ya? Namanya juga Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Ya kita mintalah segala macamnya, benar ya? Makanya kita baca kunut. Dari zaman Rasulullah SAW dulu dicontohkan demikian, lalu kita ikutin terus sampai sekarang, kayak begitu. Tapi kalau nggak baca kunut, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Misalnya ente kunutnya bisanya Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, Fatawalana fiman tawalait, babadirna fiman hadait, wa kita birahmatika syarma gudait. Habis itu ente lupa apa lagi, benar gak? Pada hajar aja masuk, Rabbi fili wali walidayya, gitu kan. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis itu ente bingung mau baca apa lagi, benar gak? Udah nggak apa-apa, udah. Sekedar aja lah kunutnya. Ntar doa habis selesai sholat. Assalamualaikum, ente doa dah bahasa Indonesia kan segala macam. Jadi benar ya? Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini dapat rezeki banyak dan sebagainya. Jadi itu kunut kayak begitu. Bisa, boleh, bagus. Kalau nggak kunut juga nggak apa-apa. Nggak pengaruh amat lah. Oke. Ya, makasih, Pak Ustadz. Udah jam berapa nih? Kita akhiri aja ya. Masih ada, Pak Amil. Mungkin 2 pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Iya, tambah lama tambah susah aja nanyanya. Nanti kalau Pak Ustadz bisa jawab, dapat 100.000 dari Bu Eni. Ya, Komandan Amel, silakan. Terakhir nanti dari Pak Jody. Mungkin ada kita wali-wali atau orang-orang alim, ulama atau siapa yang pernah mendapat Lailatul Qadar, bisa kita baca, mungkin itu jadi panutan. Mungkin ada kita ingin. Sudah sih, Pak Ustaz. Suaranya nggak jelas. Suaranya kurang jelas. Amel suaranya kedengeran. Masih. Atau orang-orang alim yang pernah mengalami atau Lailatul Qadar. Kita baca beberapa imam atau apa. Oke. Banyak yang pernah ngalamin Lailatul Qadar, banyak. Kalau kita baca, apalagi kalau di kitab-kitab tasawuf. Jadi kalau orang-orang sufi itu, kitab-kitab tasawuf itu, kan pendapat-pendapat mereka nggak bisa kita jadiin dalil kan. Karena itu adalah pengalaman spiritual pribadi para ahli-ahli tasawuf, para ulama-ulama tasawuf kan. Itu kan pengalaman pribadi masing-masing. Sehingga nggak bisa kita jadiin dalil untuk diikuti. Yang kita ikuti kan yang ada dalilnya, yaitu yang dari Rasulullah SAW. Tapi di dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak sekali diceritakan pengalaman-pengalaman spiritual yang mengalami malam Lailatul Qadar itu. Itu sebabnya tadi kita sebutkan misalnya Imam Ghazali hampir memastikan bahwa malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 27, pada malam 27 gitu. Karena berulang kali mengalaminya gitu kira-kira, benar ya? Jadi tapi menurut saya sih yang penting buat kita illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau baca cerita-cerita tentang itu banyaklah.
model yang agak serius bisa, model yang kayak Nasruddin Hoja juga ada, model yang kayak Abu Nawas ada. Nah, Abu Nawas itu waktu dia bikin syair yang sampai sekarang terkenal itu yang Ilahi lastulil firdausi ahla. Itu ada kisahnya, men. Itu ada kisahnya. Abu Nawas ini adalah seorang yang sangat cerdas, seorang yang sufi yang hebat sekali. Tapi waktu itu beliau itu punya benar ya? Ada itunya lah, setiap orang punya kekurangannya, benar gak? Sehingga di malam 10 malam terakhir, waktu itu ada seorang mendatangi Abu Nawas, dia katakan, wahai Abu Nawas, kalau engkau tidak bisa menjadi garam yang membuat makanan hidangan ini terasa tambah nikmat, maka janganlah engkau menjadi lalat yang membuat makan ini menjadi tidak lagi nikmat untuk dinikmati. Teguran itu membuat Abu Nawas itu tersentuh hatinya. Kemudian beliau merasa sangat bersalah karena melakukan suatu hal yang kurang terpuji di 10 malam Ramadan itu. Pada saat itulah kemudian Abu Nawas nangis. Kemudian menyusun syair yang ilahi lastu lil firdausi ala, wahai Allah, aku memang tidak layak untuk masuk ke surgamu. Tapi aku juga tidak tahan untuk berada dalam nerakamu. Benar gak? Di akhir syairnya itu Abu Nawas mengatakan, if not you Allah, kalau bukan kepada engkau kami berharap, kepada siapa lagi kami dapat berharap? Jadi banyaklah cerita-ceritanya. Ini sekarang kan pada umur berapa nih kalian? Berarti kalau gue 57 berarti kalian 53 kan? Nah, 53 tuh ente mulai masuk tuh yang suka dugem, suka apa-apa udah mulai insaf biasanya tuh, mulai terbuka hatinya tuh. Allah kasih jalannya tuh ntar tuh. Ntar pada umur 60 tuh Allah dekatkan tuh kepada taubat. Ntar semuanya insya Allah pada umur 60 tuh akan didekatkan oleh Allah kepada taubat. Kan ada hadisnya waktu itu pernah belum sampai itu. Kalau udah umur 40 tahun kita akan dijauhkan dari 3 penyakit. Gila, penyakit kusta, dan penyakit sopak. Kalau kita udah 50 tahun, Allah ringankan perhitungannya. Kalau udah 60 tahun, Allah dorong kita untuk dekat kepada Allah untuk taubat. Umur 70 tahun, Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh para malaikatnya. Malaikat udah cinta aja sama kita lah, udah 70 tahun, bener gak? Udah ini nih, bentar lagi paling ini nih, gilirannya, bener gak? 80 tahun Allah bilang, aku hanya akan mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. 90 tahun Allah bilang, aku ampuni semua dosa-dosanya. Lebih lagi dari itu, Allah katakan, aku akan catat kebiasaan baiknya ketika sehat dan muda, walaupun tidak dilakukannya lagi ketika dia telah tua. Jadi umur-umur kita udah dah 10 malam terakhir banyakin kita beriman, banyakin kita amal soleh, tadarusan. Emang susah baca Quran kalau nggak biasa, tapi nggak apa-apa, hajar aja. Lama-lama juga pinter. Kayak dulu kita waktu ini kan berarti 53 kan? Kan dulu kita zamannya skateboard, bener gak? Susah kan naik skateboard awal-awal kan? Naik aja terus, jatuh-jatuh, lama-lama jadi bisa, bener gak? Sama baca Quran gitu juga. Awal-awal mah susah, nggak apa-apa, hajar aja terus. Lama-lama juga bisa, bener gak? Jadi rekan-rekan sekalian, saya rasa nih udah kemalaman nih, kita berhenti sampai sini aja, bener gak? Satu lagi Debul. Satu lagi, boleh? Satu lagi. Hanya, ya, mungkin pertanyaan dari Debul. Denny Bule itu adalah, Lailatul Qadar itu datangnya apa beda-beda harinya untuk setiap umat Rasulullah? Misalkan bulan ini ditentukan kayak tadi tanggal 27. Itukah apakah semuanya tanggal 27 semua atau setiap umat beda-beda? Bisa ada yang 21, 22 begitu, Bos. 21, 23 dan seterusnya. Satu hari dia kan turun rame-rame. Kan turun rame-rame, benar gak? Kan bumi bulat nih, benar gak? Ya kan? Bumi bulat. Kan bumi muter.
Kan matahari ntar muncul nih dari sebelah timur, bener gak? Ya. Nah itu malaikat terbang dari Indonesia ke arah mana coba? Ke arah barat atau ke arah timur malaikat terbangnya? Ke arah timur. Ke arah Papua sono terus terbang. Makanya Kak, redup tuh, itu aja tuh, sinar matahari. Jadi malaikatnya keliling dunia gitu. Keliling dunia, keliling bumi. Di hari yang sama, dia terbang tuh. Jadi nggak datang ke Indonesia, balik lagi ke langit. Bukan begitu ilmunya. Atau datang ke Saudi, balik lagi ke langit. Bukan. Datang ke dunia, kan ada di langit dunia tuh. Nah, dia terbang tuh kelilingan tuh. Sampai akhirnya balik lagi ke langit. Ngerti gak? Arahnya terbangnya ke sebelah sono, ke sebelah timur. Karena matahari kealangan kan? Kealangan sama sayap-sayap yang banyak tadi yang lama tadi. Jadi dia terjadinya di malam yang sama. Sampai keliling semuanya. Sehingga semua belahan dunia mengalami terbitnya matahari. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Oke. Kita Ya, akhiri baik. sampai sekarang ya. Dan teman-teman majelis Zoom meeting ini. Thank you. Mungkin terakhir baca doa aja Pak Ustadz, ditutup dengan baca doa. Baik, sebelum saya baca doa, saya ingin ingatkan lagi, jangan lupa kirim nama sama nomor rekening. Kecuali ente tulis saya ikhlaskan, nggak usah dikirim. Selain perkara, jadi saya nggak utang. Tapi kalau diam-diam aja, saya berat mau jadi amal, jadi akhirnya kena utang, benar nggak? Ntar giliran saya meninggal aja, giliran saya meninggal, ntar ada yang hadir. Apakah saudara Adi Warman pernah berutang? Pernah katanya. Loh, kapan? Dulu waktu kasih kuis, belum kasih gocap. Kan gue jadi hidupnya repot, bener nggak? Oke. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jamil ma'asi wal dzunub. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya wasi'an maghfirah. Birahmatika ya arhamar rahimin, yarhamna. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.